hasil jerih payah Pak Alex setelah kita kemarin sempat kebusan, kemudian kebusan ke Cannes, kemudian kita berjejaring segitu banyak pastikan, dan kemudian muncullah program ini Renaissance of Film Indonesia Cinema. Apakah ini juga salah satu buah dari networking yang sudah dilakukan termasuk IKAS bertahun-tahun sebelumnya juga, sehingga ada program ini atau bagaimana? Iya, tentunya ini adalah hasil dari ini ya, kerjasama antar produser, pembuat film, antar festival yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Posisinya Kementerian Indonesia atau posisi pemerintah pusat adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu terjadi, mendorong kerjasama tentunya antar stakeholder di bidang perfilman, dan tentu hasil ini kita punya program bersama-sama yang diinisiasi oleh Pusat International Film Festival, menyusun program khusus tentang Renaissance of Indonesia Cinema, juga atas dasar komunikasi antara para programmer Pusat International Film Festival yang memang sebenarnya punya keinginan untuk membuat special section yang dikomunikasikan dengan teman-teman programmer dan para pembuat film di Indonesia. Komunikasi itu yang kita fasilitasi sebenarnya. Apakah ini hasil dari kerjasama tersebut? Tentunya dilakukan oleh siapa? Tentunya oleh teman-teman. Mungkin kita agak basic dikit gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu Busan itu seberapa penting sih dalam landscape festival internasional. Saat ini Busan adalah festival film internasional terbesar di Asia, dengan market terbesar di Asia. Sudah jauh melewati, kalau 20 tahun lalu mungkin masih ada SGIFF gitu di nomor namanya. Sekarang Busan ini pertama terbesar di Asia, kedua atau ketiga terbesar di dunia setelah Cannes. Kenapa dia penting? Karena posisinya Busan Film Festival selalu jadi poin melangkah yang signifikan untuk para pembuat film, dan terutama para pembuat film dari Asia. Begitu sudah step in di Busan, biasanya terbuka tuh semua pintu lain di internasional. Pameran ini, IFA, Moli, Joseph Angginon, Edwin, mungkin hampir semua, dan angkatan ini mulainya dari Busan. Ketika ketemu di Busan memberikan ruang kepada mereka, tiba-tiba semua pintu internasionalnya terbuka. Segitu pentingnya kenapa kita punya kerjasama yang strategis dengan Busan, karena kemudian ini bisa jadi pathway yang mendorong para pembuat film Indonesia, bukan cuma produser, bukan cuma sutradara, tapi juga para penulis skenario, aktor dan aktris, dan banyak pekerja teknis lainnya, sinematografer dan sebagainya, yang kemudian punya sistem. Kita punya banyak kerjasama internasional, baik di peningkatan kapasitas maupun pembuatan karya-karya baru. Terus apa dukungan pemerintah dalam rangka untuk menghadiri si Renaissance of Indonesian Cinema? Posisinya pemerintah, posisinya ada di Distrik, sekali lagi fasilitatif. Tentunya punya tugas besar. Kalau dari undang-undang kemajuan kebudayaan, dari undang-undang dasar, dari undang-undang film, tentunya pemerintah punya tugas untuk mendorong diplomasi internasional Indonesia melalui film. Sebagai bagian dari kebudayaan, sebagai bagian dari kesenian, sebagai bagian dari industri, yang bisa dilakukan sama pemerintah dan memfasilitasi tersebut. Tahun ini di BIF ada 17 film Indonesia yang akan diputar, mungkin pertama kali dalam sejarah Busan ada 17 film Indonesia yang diputar. Ada 2 proyek yang akan di pitch di sana. Ada 13 talent Indonesia di platform Busan, anak-anak muda yang lagi meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan networking segala macam. Ada
Di Asia Film Academy kita punya Ozzy Rizal. Mungkin kalau teman-teman nge-trace ulang Asian Film Academy mungkin satu program workshop paling komprehensif di Asia. Dari angkatan pertama atau angkatan kedua kita nggak pernah kosong, selalu ada perwakilan Indonesia di situ. Dari zamannya Emin pertama kali, Iva, lalu segala macam. Ini sekarang Ozzy Rizal yang masuk di Asian Film Academy. Ozzy Rizal ini yang kemarin film pendeknya, mungkin film pertama juga yang masuk dalam di tahun ini juga ada satu film pendek masuk kompetisi. Jadi kita ada 2 film yang masuk di kompetisi. Satu masuk di GSOC, Award program. GSOC Award program itu apa ya? Program yang dibuat, award yang dibuat untuk orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk sinema. Yang kedua kita masuk, yang film pendeknya kita masuk di Sonje Award. Sonje Award itu buat yang fresh perspektif dan segala macam. Kita udah punya pengalaman beberapa kali sebenarnya Sonje Award. Siapa dia pernah? Lupa, aku bolong pernah menang di Sonje Award. Ya sama Nudul pernah menang di Sonje Award. Jadi ini kita punya sejarah yang baik gitu di Sonje Award. Tapi di Kim Ji-sok ini pertama. Kedua. Jadi waktu itu pernah Mas Ismail Basket, filmnya pernah masuk juga di Kim Ji-sok buatnya 3 tahun lalu. Tahun lalu? 3 tahun lalu? Oke, lama ternyata 2005 tahun lalu. Lalu sekarang kita punya kesempatan lagi untuk masuk di Kim Ji-sok Award, salah satu award yang paling seksi lah di Busan. Oke, kita pindah dulu ke Molly.